Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun pertemuan kita hari ini untuk membahas modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang akan disampaikan oleh Pak Roizul Umam, calon guru penggerak angkatan 11. Adapun susunan acaranya, yang pertama yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Haryono. Tidak depan kami persilakan. Terima kasih. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Super guru penggerak sebagai Bapak Rois, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta pengibasan di SMK Negeri 10 Purwodadi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat karunia hidayah kesehatan sehingga dapat menghadiri undangan dari Pak Rois dalam hal pengimbasan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di SMK Negeri 10 Purwodadi. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ketinggalan Pak Rudi, selamat siang Pak Rudi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pengantar pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir yang ada di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Rois nanti bisa diambil hikmah atau hasil tujuan yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Ya, jadi Pak Rois ini pembahasan yang disampaikan ini sudah pada titik 302. 301 nya apa? 3.2. 3.1-nya? 3.1-nya itu lupa juga saya Pak. Tapi 3.3 itu baru nanti untuk kepemimpinan siswa Pak. Ya, jadi yang akan disampaikan ini memang terkait dengan pengelolaan sumber daya. Sumber daya itu ya termasuk Bapak Ibu, termasuk barang modal. Nah, dan antara barang modal dan barang dalam bentuk aset dengan dibagi dengan potensi dari Bapak Ibu nyambung, mudah-mudahan bintangnya akan menyala. Ya, kalau barangnya ada, modalnya ada, yang mengolah belum memahami, mungkin kompetensinya juga belum menguasai, nanti barang modalnya tadi, asetnya juga tidak akan berlingkungan. Ini saya perhatikan ini di ATPH, apakah barang yang ada di sana itu juga berumah sudah pernah di actionkan kepada pemerintah belum diulangi Bu Dina, karena alat itu alat yang perlu disampaikan penggunaannya kepada peserta didik kita. Nah, itu. Jadi kalau itulah salah satu nanti tujuannya dalam pertemuan ini kesana. Banyak alat mungkin cara perawatnya dan seterusnya.
Untuk itu mari kita simak dalam hal ini keterangannya atau penjelasan dari guru penggerak pada sini, mudah-mudahan dapat selesai sampai tuntas bersertifikat guru penggerak. Dan harapan saya bisa pasti ada program baru, entah namanya apa, ikut. Saya kemarin, ya saya memang nggak mampu. Saya jurusan media, beratnya ambil keahlian ganda. Nah, lalu guyuran ke Medan, ke Padang, ke WP saya beberapa kali mundar-mandir. Bertangis-tangis di sana Bu, dari Rio, dari Medan, ya dari karena banyak yang nggak lulus Bu. Nah itulah. Kalau saya lulus nggak masalah karena sudah ada sertifikasi IPS-nya. Yang belum itu, iya yang saya kasih. Ibu-ibu itu bertanya sama Bu, nggak lulus Bu. Karena di Padang tidak seperti yang di tempat kita ini. Kalau kita itu langsung nggak lulus. Sudah dikasih tahu kalau ibu nyontek nggak lulus. Betul yang diterapkan. Nah, jadi saja mari kita doakan kita agar bisa berhasil. Dan ini kalau bisa kalau sekolah kita ini ada 5 guru penggerak, saya yakin sekolah kita ini menyala berbintang. Poinnya juga tinggi guru penggerak di dalam berapa pendidikannya ini poin. Ya, bukan untuk ini tapi kalau bisa memberi memotivasi lah pada baik. Kalau saya masih milenial saya gitu. Ya, sudah rasa itu saya sudah capek. Karena waktu zaman saya kuliah itu di atas pekerjaan yang saya lakukan itu di atas standar. Nah itu siang jadi malam, malam jadi siang. Ya karena saya di kantor itu Pak Luki, mungkin Pak Luki merasakan hal itu. Ya, terima kasih. Silakan Pak Rais. Itulah yang saya dapat disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendampingi ini dengan baik dan selesai. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penerima yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Roisul Umam SPD. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan ataupun meluangkan waktunya untuk kegiatan pada sore hari ini, dan juga para majelis guru yang telah hadir pada sore hari ini juga. Jadi begini Pak, saya ini sudah terakhir modul saya. Sebenarnya ada 3.3, tapi 3.3 itu sudah selesai. Dan ini yang terakhir, yaitu modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kenapa Bapak Ibu saya panggil? Nah, di sini Bapak Ibu nanti kita dapat mengidentifikasi Bapak Ibu. Jadi nanti akan identifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatan secara efektif. Ya, kadang-kadang kita ini lupa Bapak Ibu, aset kita itu ada, cuman karena kita lupa itu tidak diberdayakan. Nah, kali ini saya akan ingin menyampaikan saja ada aset-aset yang nanti bisa kita diskusikan ketika waktu acara kita bisa memanfaatkan aset-aset kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena seringkali
kita tidak menggunakan aset ini. Kita hanya berfokus pada dana saja. Padahal peluang lain ada. Nanti saya jelaskan lagi. Kita lanjutkan dulu. Dalam 7 aset modal utama ini, pertama ada modal manusianya, ya. Yang kedua adalah modal sosial, ketiga modal fisik, dan keempat modal lingkungan alam. Yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Nah, 7 aset ini yang kita harus kelola dengan baik sehingga kita sekolah ini bisa menjadi sekolah yang benar-benar memanfaatkan aset dengan efektif. Ya, Bapak Ibu. Oke, pertama Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan di sini melakukan diskusi Bapak Ibu, ya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini menjelaskan kalau kita punya aset, ya. Salah satunya adalah pertama adalah modal manusianya, ya, modal manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas merujuk pada kumpulan keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan potensi yang dimiliki. Nah, jadi Bapak Ibu silakan mungkin ada yang untuk menyampaikan modal manusia. Kira-kira apa saja Bapak Ibu? Nah, itu nanti kita diskusikan dan dampak tentu manfaatnya nanti kita sama-sama akan gali Bapak Ibu. Oke, untuk manusianya Bapak Ibu, silakan untuk Bapak Ibu menyampaikan. Boleh. Silakan Pak Luki, boleh Pak Luki dari manusianya. Kita punya aset apa? Iya, di sekolah kita atau sebagai Oke, pemimpin salah satunya adalah kepala sekolah. Ya, kepala sekolah sebagai pemimpin, ya, kepala sekolah sebagai pemimpin dan juga menentukan, ya, kita. Selanjutnya apa lagi? Silakan boleh pakai mic Pak Luki. Boleh yang lain tambahkan? Ya, silakan Bu. Apa lagi? Silakan. Ya, boleh. Kalau modal manusianya, menurut saya itu ada pemimpin Bapak Kepala Sekolah. Benar. Nanti ada juga Bapak Ibu gurunya. Iya. Staf PU itu juga termasuk modal manusia kita. Betul. Komite orang konflik itu juga termasuk modal kita di sekolah. Oke. Oke. Ya. Ada lagi? Mungkin. Ada tambahan? Murid. Ada lagi? Siswa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kita ada lagi? Kalau ada lagi, nanti sambil saja Bapak Ibu, ya. Kita gali sama-sama. Potensi dari kepala sekolah. Nah, potensinya apa untuk kepala sekolah sendiri? Untuk Bapak Haryono sebagai kepala sekolah. Boleh Pak Haryono untuk menyampaikan Pak Luki? Apa itu Pak? Bapak sebagai kepala sekolah di sini. Oke, terima kasih. Kepala sekolah itu ada 4 kompetensi, manajerial, supervisi, kemudian wirausaha, kemudian manajerial. Jadi memang kompetensi itu saya akui harus didukung oleh potensi yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Ya, kalau saya punya ide, kemudian saya tidak menjalankan sendiri, selalu manajerial, punya ide, punya gagasan. Nah, jadi ya didukung oleh guru. Sebetulnya tidak berat. Cuma harus ada kompak dan komitmen disiplin. Nah itu. Ini salah satunya. Ya, adanya nanti absen online ini. Berat bagi saya juga. Balik itu sudah minta. Nah, jadi
supervisi itu bagian dari kompetensi sekolah kelas. Oke, jadi ada 4 ya. Oke, jadi ada 4. Untuk kepala sekolah tadi ada 4 kompetensi yang sudah disampaikan dari Pak Ham. Itu sebuah aset Bapak Ibu, ya. Berarti tugas dari kepala sekolah itu kita sudah ketahui. Nah, nanti ketika waktu pembelajaran belajar itu kita ingatkan, kita sama-sama ingatkan Bapak Ibu, ya. Oke, selanjutnya guru Bapak Ibu. Guru itu sebagai apa di sini? Boleh disampaikan. Silakan dulu tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut pendapat saya, Ya, Bu. guru ini sebagai sumber daya aset sekolah. Peran guru ini kalau di sekolah menurut saya itu kedua. Yang pertama itu kita pendidik, yang kedua kita orang tua. Nah, saat di kelas kita memposisikan diri kita itu sebagai pendidik, yaitu mendidik, melatih mereka, menilai mereka, gimana sistem belajar mereka. Sudahkah kita memahami mereka dalam pembelajaran, di mana perkembangan mereka sejauh apa perkembangan mereka, dan pembelajaran yang tepat untuk siswa biar cepat menangkap itu seperti apa. Nah, kalau sebagai orang tua di sini terutama tuh perannya sebagai wali kelas, itu dia yang harus lebih dekat secara emosional kepada anak supaya ada keterikatan, dan anak itu juga bisa, seandainya ada permasalahan di sekolah, bisa menyampaikan kepada wali kelasnya dengan tegas tanpa perlu merasa takut, karena dia akan merasa ini orang tua saya di sekolah, saya dibimbing, dia kepatuhan, dan dia akan melindungi saya. Menurut saya itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lani. Berarti ada 3 poin yang saya tangkap tadi, yaitu guru sebagai pengajar, pendidik, dan juga sebagai orang tua di sekolah. Nah, jadi itu adalah aset, ya, aset kita seorang guru. Nah, 3 itu adalah poin penting, Bapak Ibu. Nah, seterusnya kita menuju ke siswanya dulu atau orang tuanya dulu, boleh? Orang tuanya aja dulu, ya. Oke, silakan untuk wali siswa ataupun orang tua siswa. Bapak Ibu silakan untuk kita sama-sama diskusi saja, gitu ya. Mendapatkan orang tua itu fungsinya dari untuk ke sekolah itu apa? Nah, gitu. Ya, silakan. Siapa lagi? Mungkin bagus atau Mbak Eva? Ya, silakan bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari saya, ini kan peran orang tua itu sangat penting ya, karena kalau kita bisa mengawasi itu hanya di sekolah ya Bapak Ibu, baik guru, siswa itu di kelas kita saling berinteraksi, tapi di rumah kita tidak bisa mengawasi itu. Nah, perannya itu penting karena kita bisa berkolaborasi ya, antara orang tua dan guru buat mengawasi siswa tersebut. Nah, dari saya cukup sekian, jadi perannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hussein. Berarti peran dari orang tua adalah di luar dari sekolah, yang mana nanti kita harus berkolaborasi dengan orang tua sehingga kita mendapatkan siswa tersebut. Pertama mungkin dari pembelajaran adalah gaya belajarnya, gitu ya. Begitu ya Pak Agus ya. Oke, terima kasih, bagus. Itu adalah salah satu aset kita, yaitu pelibatan orang tua, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah siswanya sendiri. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa disampaikan untuk siswanya sendiri.
Boleh, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Untuk yang dari siswa, modal murid atau siswa, itu bagaimana siswa itu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan bantuan atau arahan bimbingan dari guru-guru di sekolah. Jadi intinya bagaimana guru bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak didiknya, sehingga anak didiknya ini dapat berkembang sesuai dengan minat bakat dan potensi masing-masing. Jadi karena semua siswa ini memiliki bakat dan minat yang berbeda. Jadi guru di sini berperan bagaimana untuk siswa itu bisa menggali potensi pada dirinya sendiri. Jadi siswa harus mampu untuk mengembangkan potensinya dengan bimbingan dan arahan dari guru. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Berarti tugas kita secara dulu adalah untuk mengembangkan potensi dari setiap siswa, karena setiap siswa itu memiliki potensi masing-masing, gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi sudah ada beberapa itu tadi dari kepala sekolah, guru, ya, terus wali siswa, gitu kan. Terus ada tadi siswanya sendiri, gitu ya. Bahkan banyak lagi yang akan kita bahas, termasuk dari pengawas, ya, pengawas sekolah, gitu ya. Terus ada lagi komite dan sebagainya. Nah, jadi kita lanjut saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, karena kita masih ada 7 modal. Ini adalah modal pertama yaitu manusia. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah kita melakukan modal sosial Bapak Ibu. Di mana modal sosial ini dimaknai sebagai norma aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pada perilaku warga, juga mengunsur kepercayaan dan jaringan atau networking antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat Bapak Ibu. Nah, jadi untuk sosial ini mungkin Bapak Ibu bisa menjabarkan ya dari kita ini di sekolah ini, ya kan, hubungan sosial kita bagaimana Bapak Ibu, ya, baik itu di dalam internal ataupun baik itu di eksternal sendiri Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini ada sedikit masukan atau saran mungkin ya. Pertanyaan yang sebelum kita lanjut ke modal sosial ini, kita jelaskan dulu ke yang manusia ini. Karena kan tadi ada institusi daripada seperti kepala sekolah, guru, wali kelas, orang tua, kemudian murid. Di sini yang perlu kita kita petakan mungkin dari sisi kepala sekolah kita. Kepala sekolah mungkin SDM-nya atau kitanya seperti apa. Terus kemudian juga untuk guru produktif ini ada berapa orang. Kemudian guru yang aktif berapa orang, yang normatif berapa orang. Kemudian juga guru yang sertifikasi berapa orang, yang belum sertifikasi berapa orang. Jadi nanti kan semuanya pilihan itu kan merupakan suatu aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Kemudian juga pengawas, komite seperti itu. Mungkin itu Pak sebagai tambahan saja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ebra ya. Jadi masukannya yaitu tentang berapa jumlah dari guru kita yang mana memiliki strata 1, ya kan, terus memiliki strata 2, dan juga untuk yang tersertifikasi, dan juga pengawas ya, jadi peran pengawas dan juga peran komite, gitu ya, kita jadi untuk jumlah guru yang tersertifikasi kiranya ada berapa totalnya? Yang sertifikasi itu ada 5.
Untuk sementara ada 5 ya. Oke, untuk sementara ini ada 5 yang sudah tersertifikasi. Nah, itu salah satu aset. Kenapa? Karena profesinya sudah bagus, sudah mantap gitu ya. Karena dia sudah mengikuti program profesi guru ya. Nah, itu salah satu asetnya. Juga untuk yang strata 1 di sini namanya guru rata-rata hampir semuanya strata 1 ya. Kalau untuk jumlah gurunya sendiri berapa kira-kira? Sini. Ya, 24. Jadi jumlah guru 24 yang sudah yang memiliki strata 1 ya, memiliki strata 1. Yang strata 2 hanya Bapak saja sendiri. Iya ya, kayaknya cuma Bapak paham aja salah satu ya. Jadi yang cuma S2 hanya kepala sekolah satu orang. Untuk mungkin satu lagi jumlah siswa kita Pak. Jumlah siswa kita berapa? 300 ya. Oh, 368 ya. Salah satu aset yang bisa kita kelola ya. Salah satu juga jumlah siswa itu mempengaruhi bagaimana nanti kinerja kita di sekolah, dan juga jumlah guru itu juga mempengaruhi. Nah, mempengaruhi apakah ideal kita dengan jumlah kelas gitu kan atau tidak gitu. Nah, jumlah guru produktifnya saya pikir TPSN itu yang aktif itu hanya 2 saja yang aktif di sini. Ada 2 lagi yang 3 ya, ada 3 lagi yang menghidup di sini. Itu untuk yang guru produktif. Kalau untuk guru produktif ATPH, ya. Oh, masuk guru produktif ya. Berarti ada 3 ya. Nah, ada 3 ya. Untuk ATPH sendiri ada 3 dan jumlah kelas itu berarti ada 3 ya. 3 sudah sangat ideal ya. Nah, untuk yang TKJ itu berapa? Oke Pak, ada 4 gurunya. Jumlah kelas ada 6 berarti 6. Nah itu ya. Mungkin itu aset yang mungkin nanti Pak kita pertimbangkan juga mungkin berapa guru ya. Nah itulah makanya kita di sini menggali supaya kita mengetahui potensi-potensi yang ada, dan juga nanti kedepannya sekolah kita bisa untuk lebih baik lagi di modal manusia yang ada. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak. Oh yang satu lagi Pak ya, pengawas dengan siswa ini. Ya, siswa tadi sudah ya, siswa itu kan jumlahnya tadi sudah. Positif. Mungkin Bapak bisa jelasin sedikit Pak. Oh, beraneka-ragam sukunya gitu, maksudnya tahu. Oh gitu, berarti ada siswa dengan siswi, itu berapa jumlahnya? Siswa dengan siswi gitu. Ya, oke. Untuk selanjutnya untuk pengawas, kira-kira pengawas ada yang bisa dijelaskan bagaimana untuk pengawas ini? Ya, fungsinya, gitu kan? Mungkin Pak. Jadi modal sosial itu salah satunya adalah pengawas pembinaan. Jadi ada pengawas makro, pengawas ada 2, pengawas makro dan pengawas pembinaan. Nah dalam hal ini tujuan daripada pengawas ini yang pertama
untuk menjembatani atau membimbing. Barangkali kalau kepala sekolah itu menghadapi masalah, itu yang pertama masalah itu dikomunikasikan dulu dengan pengawas pembinanya. Jadi pengawas itu ya bukan untuk memonitor, tetap untuk bertanya sharing, ya beda dengan pengawas dulu. Kalau sekarang ini lebih kepada membimbing, Pak, pembimbingan oleh pengawas kepada sekolah kita, bukan untuk mengawasi, tapi membimbing, memberi sharing dukungan untuk yang kedua untuk memberikan monitoring, semangat, memotivasi ya. Terima kasih Pak. Jadi pengawas ini sebagai pembimbing dan juga sebagai pemotivasi agar sekolah kita bisa untuk maju dengan pertimbangan-pertimbangan dari melihat sekolah lain juga ya. Oke, terima kasih Pak. Terus yang terakhir untuk komite. Nah, komite. Mungkin hasil yang kita bisa dapat dari komite ini yang gimana Pak Ibu? Sekarang belum komite. Ya, coba kelasnya. Silakan. Tidak. Kalau menurut saya komite itu juga termasuk aset modal kita. Dengan keberadaan komite itu dapat membantu kita menemukan masalah-masalah yang ada di sekolah. Karena masalah yang ada di sekolah kan ada yang tidak bisa kita selesaikan di internal sekolah, dan tugas komite itu bisa membantu memecahkan masalah-masalah kita. Dan salah satunya mungkin pendanaan yang mungkin tidak ditanggung oleh pihak sekolah. Sudah itu juga komite itu kan juga bisa memberi kita masukan-masukan yang baik untuk kemajuan sekolah kita. Jadi komite itu memiliki peran yang penting lah di sekolah kita. Oke, terima kasih Bu. Berarti komite itu jelas peranannya sangat penting, yaitu yang mana mungkin kita ada kekurangan, kita bisa melibatkan orang tua ya di sekolah. Oke, untuk yang modal dari manusianya sudah cukup, kita lanjutkan ke modal sosial tadi. Ya, silakan untuk Bapak Ibu apa saja yang bisa kita gali dari modal sosial ini, baik internal maupun eksternal kita, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Pak. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ya Pak, saya di sini mengamati. Jadi dalam modal sosial ini, saya rasa yang sangat perlu kita fokus adalah berfokus pada hubungan antar warga sekolah. Ya, antar warga sekolah itu meliputi pemimpin, guru, dan guru dengan murid. Jadi ketika kita berfokus pada hubungan antar warga sekolah itu, keberlangsungan atau sosial yang di dalam sekolah ini, itu bisa baik Pak. Nah, kalau terpimpin dengan baik. Seperti itu. Karena dalam modal sosial ini, kalau hubungan kita baik antara pemimpin, guru, dan siswa, mungkin akan menghasilkan lingkungan sekolah yang positif. Bahkan kita lihat juga lingkungan sekolah itu terdiri dari multikultur ya Pak. Karena pendidikan agama Kristen mengajarkan juga multikultur, di situ berbagai macam agama, suku, dan budaya. Jadi kalau kita terfokus dengan hubungan antar warga sekolah yang baik, pasti lingkungan sekolah kita akan positif, banyak dan baik sekolah. Saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih Pak Lung. Ya, mungkin Bapak sudah melihatkan potensi dari Pak Lung ini luar biasa. Ya, tadi sudah disampaikan bagaimana sosial kita di internal ya, itu hubungan kita dengan warga, yang mana kita harus merangkul juga warga sekitar agar bisa bekerja sama, karena kita nggak tahu siswa kita ini kadang-kadang bolos Bapak Ibu. Ya, dengan kita berkolaborasi dengan ataupun kita melakukan pendekatan dengan siswa mereka warga setempat,
kita bisa mendapatkan informasi Bapak Ibu, ya, informasi anak ini ternyata ada lewat dari sini. Ya, Pak Zedi bisa nanti Pak Zedi ya, di selaku guru BK nanti ya, tolong kita sama-sama kita berinteraksi dengan Bapak sekitar gitu supaya nanti kedepannya yang bolos-bolos di luar itu kita bisa tidak lanjuti ya. Terima kasih untuk Pak Luki dan juga untuk internal tadi sudah disampaikan Pak Luki bahwasanya kita di sini harus harmonis gitu. Kalau misalnya nanti dapat keharmonisan di dalam sekolah, kemungkinan besar kita akan menjadi sekolah yang maju dan juga sekolah yang besar. Gitu ya Pak Luki ya. Terima kasih Pak Luki. Ya Pak, ada mungkin di tempat model sosial ini perlu penghayatan Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah memilih pekerjaan kita di dunia pendidikan, memang itulah kita ibadahnya banyak. Iya, lebih banyak ke sosialnya gitu Pak. Iya betul. Karena kalau kita nggak milih ini jualan, kalau dagang nggak lagi. Kalau ini tuh banyak karena kita kan yang kita bina itu ya peserta didik yang mungkin keberadaan keluarganya, keberadaan kemampuannya dan seterusnya banyak ibadah kita Bu. Terus saya jujur, banyak yang profesi yang kita pilih itulah mudah-mudahan siswa ini dijadikan peluang amal ibadah kita Bu. Karena memang apapun tidak diukur dengan uang kalau di sini Bu. Ya, itu saya yakin lah. Kalau pernah diukur dengan uang nggak ketemu gitu loh Bu. Makanya itu dengan berdasarkan kepercayaan, kemudian jaringan saling ikhlas lah bahasanya. Ya, memberi itu tidak mesti harus kita jadi orang kaya, tidak mesti harus dalam bentuk uang. Memberi pertolongan dalam bentuk ya ucapan, dalam bentuk ya tenaga itu sudah. Jadi apa yang mungkin Bapak Ibu berikan itu memang harus tidak. Kalau ini dapat apa? Kalau sebenarnya aku dapat aku dan tidak ketemu, berani, ya, boleh dilakukan. Tapi alhamdulillah juga masih banyak yang berminat untuk menjadi profesi guru lagi itu, walaupun sudah disebutkan, ya, karena tidak bisa diukur dengan kali-kalian ya. Kalau tidak ada, aku beli sekian, jual sekian, kalikan jumlah sekian, dapat uang sekian. Itulah. Kalau di kita tidak bisa buktinya. Ya, jadi harapan saya keikhlasan kita. Ya, mudah-mudahan dibukakan jalan segala dilancarkan semuanya. Jadi harapannya ya Bapak Ibu yang sudah di dunia pendidikan ini dia sudah kita saling sinergi lah. Ya, kali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pendidikan sekali. Terima kasih kepada Pak. Mungkin ada lagi tambahan untuk yang sosial. Silakan Ibu. Mungkin sedikit menambahkan, kalau tadi kan Pak Luki modal sosialnya antara pihak sekolah dengan lingkungan masyarakat. Nah, kita juga tidak boleh lupa hubungan antara guru dengan guru di dalamnya, Pak ya. Karena ketika kita satu ketika kita sudah berada di satu komunitas, kita kan sudah sama-sama SMK 10 Muara Jambi. Ketika para guru-gurunya ini tidak bersinergi dan tidak saling mengingatkan, ada juga perilaku yang ya sama-sama seperti kita tahu. Nah itu semoga nanti kedepannya kita
tidak seperti itu, karena hubungan antara guru dan guru itu modal yang sangat besar. Karena kenyamanan kita di sekolah itu pun menentukan kebagusan untuk sekolah kita ke depannya. Ketika kita sudah tidak love di sekolah, otomatis kita tidak akan ikhlas, itu hilang lah rasanya. Makanya hubungan yang baik antara guru dan guru itu perlu kita tanamkan. Jadi Bapak juga sebagai pemimpin, saya harap tidak ada pilih kasihnya antar guru nanti Pak ya ke depannya. Ya saya harap. Sekarang saya tidak bisa dapat pilih kasih. Sudah. Asal mau membangun berdedikasi. Iya. Berarti Saya kan akan ini. modal itu sangat penting Pak ya. Antara kita dan guru dulu lah kita di dalamnya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Asni ya. Selanjutnya, oke silakan Pak Iqbal. Ya baik, betul. Kami terlalu banyak ngomong Tidak Pak, justru di sini kita diskusi untuk ya tempatnya yang lebih baik lagi Bapak. Oke Pak, sebagai tambahan aja Pak, ini kan berbicara mengenai modal sosial. Mungkin nanti bisa ditambahkan nanti di situ seperti yang disampaikan tadi kan bisa dibikin dalam suatu forum seperti komunitas belajar sekolah. Dan nanti dibuat kongres sekolah, kemudian juga kan ada PGRI, itu kan bisa juga ditampilkan, dibuatkan nanti kan PGRI, kemudian juga nanti ada FGP, itu kan merupakan salah satu modal sosial juga. Mungkin kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Iqbal ya. Tadi sudah disampaikan. Selain daripada kita tadi disampaikan Pak Luki, ada juga modal sosial yaitu tentang kita mengadakan kopdar, terus juga FGP, ya, terus juga mengikuti PGRI. Nah, kemarin kita sudah juga ada yang mengikuti, ada lomba ya Bu ya aktif ya untuk PGRI. Nah, gitu. Jadi itu sudah dibangun alhamdulillah. Mungkin ke depannya untuk komunitas-komunitas lain bisa kita ikuti juga. Mungkin di sini Bapak Ibu yang IGI misalnya gitu ya, kita Guru Indonesia juga bisa juga diikuti seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Hendra. Oke, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan untuk sosial? Kita lanjutkan ya. Oke. Ini baru kedua, ternyata luar biasa ya. Ternyata banyak yang harus digali ternyata. Nah, dua saja sudah sangat waktunya lumayan panjang kita bahas. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Modal fisik Bapak Ibu. Aset berwujud dan berguna untuk membantu proses pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu. Nah di sini fisik Bapak Ibu. Jadi silakan untuk Bapak Ibu. Apa saja yang berbentuk fisik untuk pelaksanaan pembelajaran kita, Bapak Ibu? Silakan, Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Dani. Terima kasih. Menurut saya modal fisik ini bisa dibilang yang utama. Selain sumber daya manusianya, itu harus ada modal fisik, yaitu lokasi kita. Ya, kita harus punya gedung, terus berpenunjang laboratorium, dan ada TKD juga, terus BML, ada jurusan PBSL, dan juga lahan untuk praktek. Karena LPPH-nya bisa di lahan dan juga di laboratorium, itu juga untuk LPPH itu butuh laboratorium khusus untuk pertanian. Itu terus juga instalasi listrik, sumber air, dan juga ini yang penting untuk menunjang proses pembelajaran. Ini Pak kalau bisa tahun depan diwujudkan, setiap kelas itu memiliki fokus masing-masing agar pembelajarannya itu lebih efektif. Karena terus terang kalau saya guru produktif LPPH, saat saya menjelaskan tentang tanaman, tentang seandainya ini loh yang namanya gandum, sorghum, yang bagi mereka yang asing, kalau tidak ada satuan visualnya, mereka akan mengilang. Nah, contohnya kemarin saja, ini ada mereka yang ngomong tentang itu di udara. Sementara yang memang ada tentang yang mirip yang seperti mirip tentang, tapi itu bukan tanaman bunga. Nah itu maksudnya mereka salah persepsi.
satu modal visi kita ini dipenuhi untuk di setiap kelas. Mungkin saya rasa itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Lani ya. Tadi sudah disampaikan aset kita yaitu gedung tadi sudah dijelaskan dari jurusan TSM, terus ada jurusan PPH, terus ada TKJ. Nah, kita juga memiliki aset ya UKS, sudah ada. Mungkin Pak kalau PK-nya mungkin yang agak yang di mana gitu saya kurang paham juga, nanti kalau diperjelas saja gitu PK kita gitu ya. Gitu. Ya, takutnya sengketa. Ya, oke. Kalau ada gitu Pak ya PK-nya ya, cuman itu tadi posisinya saja. Boleh Bapak teruskan. Bagus Bapak Ibu, untuk modal fisik ini gimana ya? Saya tuh nggak ngerti lah. Kok ada alat masuk yang nggak dibangunannya gitu. Tapi tidak terjadi. Kalau di sini memang terlalu jauh, ambil meja kursi di ruang tengah baru masuk di ruang kantor Pak. Jadi ruang kalau masuk itu langsung bisa Pak. Jadi untuk penanganan sementara untuk BK kalau terlalu jauh di situ tidak apa-apa. Sediakan meja, kemudian kursi di ruang tengah di ruang tengah itu memang ruang itu Pak. Itu ruang tamu Pak. Jadi itu ruang tamu itu. Iya, itu ruang tamu yang sebetulnya ruang tunggu. Nah, sebetulnya ya di sini nanti, tapi kan saya itu tahu-tahu bergerak sini Bu. Jadi kan mungkin karena belum jauh, ya belum berjalan ke sana. Jadi alatnya disimpan di sini, mungkin keterangannya itu perlu dibuat penerangan. Alat dari ATPH itu kan sebetulnya masuk di ruang sana karena ada jembatan tengah, jadi kita terhalang. Tapi kalau mungkin bisa diberikan ini ya, bolongan, kemudian itu harus sana semua, ya, bolongan mungkin 3 baru bisa tempat kendaraan yang berbeda itu. Jadi untuk Mas Hedi, kalau telah misalnya Pak kami mau agak langsung saya kasih uang kosong Pak, paling ujung aman di situ Pak. Nanti kalau bisa kita buat kunci yang mantap, di situ ada ya, fasilitas untuk BK. Ya nanti sebelumnya sini belum pindah itu Pak, kan ini ruang BK, tapi nanti rencana itu kan ruang kosong juga. Kalau bisa itu ambil di tengah aja Pak, nggak usah terlalu jauh, nggak terlalu sepi. Enggak Pak, kalau BK itu kalau makanya kalau yang rumit ya kan sudah di ruang depan itu. Bapak sediakan meja, Bapak ada meja di situ ya. Jadi kalau misalnya Pak Dedi pergi ruang tim Pak, saya nanti diumumkan Bapak Ibu dengan Pak Dedi boleh duduk sebagai BK. Kalau belum ada penanganan, saya di sini. Di sana ruang tengah ya Bapak. Jadi hal dari saya. Jadi tidak mesti harus di dalam ruangan ini. Jadi memang ya kita suatu saat nanti memang harus kita pindahkan ke sana alatnya, tapi sementara kita dulu lah. Karena memang kita. Jadi saya tanya Pak, saya tanya memang peruntukannya itu memang kita kemarin ya ruang guru kan belum ada. Begitu Pak, asal mulanya jadi berputar jadi itu kan ATPH semuanya di situ ada itu. Yang setengah itu alat elektronik ATPH yang listrikan itu sini itu praktiknya Pak. Jadi ya karena butuh
tujuan tadi. Ruang guru nah di mana? Mau ruang guru di paling ujung sana? Nah, jadi kita tidak usah gitu ya Pak, Borani, tidak usah saling. Kita yang penting bermanfaat dulu lah. Ya. APPH itu disediakan satu kantor Pak, karena pusat untuk APPH ini sendiri belum memiliki kantor yang memang bisa melakukan administrasi nanti. Itu Pak, sebenarnya di situ. Di sana Mas sebetulnya, tapi ya Seharusnya kan yang sekarang kan sudah digabung ya, gitu kan. Ya kalau bisa, yang mana yang untuk khusus kantor administrasi untuk APPH. Sudah kami tetapkan saja lah Bu. Ujung sana itu Bu berlaki bagus. Kalau ujung sana ya silakan nanti sama pramuka jangan gabung lagi. Bukan yang di sini Bu. Yang bisa di sana, yang di sebelah sana. Berarti itu kalau sudah dikhususkan untuk kami tidak boleh digabung. Seandainya ada kegiatan apapun, itu khusus untuk melakukan administrasi kantor. Ya. Tapi kalau di sana alat gabungan. Nah, kan belum. Sebentar Pak, karena lahan kami di sini nanti kami saat membuka alat gabungan sama. Berarti Pak Jadi kalau sana. Itu Pak Jadi. Saya gini, saya itu sebetulnya saya itu ngantor, saya itu dalam hati saya itu ngantor di perpustakaan. Saya mau kantor di perpus. Mungkin itu Jadi waktu. Ya. Nanti dilanjutkan ya untuk Pak Jadi nanti ya di mana nanti. Oke, jadi itu mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu? Ada. Jadi saya jelaskan tadi bisa berbeda kursi perbedaan di ruang tamu itu. Ya, saya nanti akan dampingi. Jadi makanya Pak Jadi ya standby. Pak Jadi tolong monitor ruang ini ya, kan nanti ya, kami bergerak bareng. Makanya kalau Bapak di situ, saya akan sebagai motor berbarengan dengan sampean. Betul Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi tambahkan satu lagi ya, kalau kita itu punya sekolah berarti harus menyediakan toilet Bapak Ibu. Nah toilet kita itu sudah ideal atau belum? Nah itu satu aspek juga kita harus pikirkan bagaimana nantinya ke depannya kita. Jadi jangan sampai nanti anak ngantri untuk membuang air besar dan sebagainya gitu. Ya, oke, terima kasih. Itu modal fisik tadi. Kita lanjutkan ke selanjutnya itu modal lingkungan ataupun alam. Potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Silakan, mungkin ini kayaknya berarti nih kalau potensi nama-namanya ada nih. Silakan Pak, ya kita punya lahan lumayan banyak yang kosong kayaknya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ini modal lingkungan alam. Ini kalau di sekolah kita itu cukup luas, bisa dimanfaatkan terutama untuk praktek APPH, tapi belum bisa maksimal karena ada beberapa kendala, terutama untuk set plan. Kemarin kami sudah bikin buah naga sudah dipermanenkan di sebelah sana dan ternyata itu kena bongkar untuk pembuatan gedung baru. Nah mungkin untuk kedepannya itu boleh ditunjuk ke lahan permanen untuk APPH yang mana. Jadi kalaupun ada pembangunan lagi kami tidak kena gusur lagi. Kalaupun karena kondisi tanah kita ini cukup krisis, kalau untuk budidaya anak kita ini tidak memenuhi syarat. Tapi kalau untuk orang arsitektur, anak kita ini sangat bagus untuk pembangunan. Nah, anak ini hanya sudah 11 tahun kita olah, kurang lebih 11 tahun kita olah, ini masih seperti ini, kurang gitu. Apalagi nanti kami harus disuruh buka lagi yang di sebelah sana, yaitu masih full lahan sawit. Artinya kami akan memulai lagi dari nol. Nah ini mohon perhatiannya supaya kalau kita memang mengolah lahan ini tidak instan.
kita butuh proses yang panjang. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang lain mungkin. Terima kasih Ibu Dani ya. Jadi potensi tanah kita ya. Jadi seperti itu kondisinya. Dan juga kira-kira sudah ada tak kita yang menghasilkan gitu ya dari tanah kita ini yang kosong ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa untuk menyampaikan. Ya, mikrofonik. Ya, mikrofonik ya. Mikrofonik dulu pernah kita punya mikrofonik di ujung sana. Sekarang di depan, cuma kayaknya yang di depan belum menghasilkan, gitu ya. Yang di belakang mungkin sudah pernah menghasilkan, akan tetapi kayaknya masalah waktu lama kelamaan kayaknya sudah mulai rapuh, gitu ya. Dan akhirnya harus dilumpuhkan. Gitu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin untuk cukup? Oke, cukup. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk nomor 5 modal finansial Bapak Ibu. Modal finansial ini yaitu merujuk pada sumber daya keuangan yang bisa digunakan untuk komunitas. Nah, apa saja Bapak Ibu? Silakan. Ya, silakan. Ya, itu sumber daya kita apa saja kan? Nah, oke. Silakan boleh Ibu Wati. Ya. Saya ambil lagi Pak ya, jangan bosan-bosan. Kalau modal finansial ini menurut pemahaman saya dan sepengetahuan saya, di sekolah kita ini kan modal finansialnya itu ada dana bos dan juga ada komite yang memang sudah disepakati oleh wali murid dan juga pengurus komite dan juga beberapa orang yang dikeluarkan di masyarakat di lingkungan sekitar Halim. Dan itu untuk peruntukannya kurang saya juga belum tahu karena saya bukan berbeda bos untuk komite, cuma secara penglihatan saya ini sudah cukup maksimal untuk penggunaannya dan sudah mencapai ke targetnya, yaitu untuk siswa, karena sudah ada beberapa peralatan yang telah terpenuhi, khususnya untuk di KTPH ini kemarin ada juga peralatan kultivator itu ada 6, terus ada beberapa traktor yang besar itu cuman belum bisa kami maksimalkan pakai itu karena luas lahannya yang harus lebar. Jadi kalau lahan yang kita yang sekecil ini itu belum bisa dipergunakan. Terus juga untuk pada saat traveling kita dibantu dengan komite. Nah itu melalui rapat dan itu kesepakatan bersama. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dani. Berarti salah satunya yaitu modalnya pertama itu adalah dari bos dan juga dari memang kesepakatan ketua siswa yaitu komite, ya itu Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau disampaikan? Cukup? Cukup. Kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya adalah modal politik Bapak Ibu. Ya, kalau saya nanti nanti, oh nanti. Berapa ya? Ya, betul. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, modal politik Bapak Ibu. Ya, apa itu modal politik? Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu kita di sini salah satunya ada bekerja sama dengan kepolisian, ya. Terus ada yang bekerja sama juga dengan puskesmas atau rumah sakit dan juga bekerja sama dengan kepala desa, ya. Cuma mungkin di sini
apakah ada anggota dewan ya yang memang ada di daerah sini, itu bisa ditambahkan Bapak Ibu. Ya, itu adalah kebijakan ataupun modal dari Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, untuk salah satunya yaitu ketika waktu kepolisian dari pihak kepolisian datang ke sekolah itu, acara apa yang biasanya disampaikan Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Silakan. Ya, biasanya untuk kepolisian. Boleh? Mungkin modal politik ya. Masalah polisi itu yang contohnya seperti kemarin itu kan polisi di sini tuh untuk memperingati anak-anak yang perkara motor pro, itu kan seharusnya mengikuti aturan yang seharusnya yang standar, tapi dibuat aneh-aneh dengan anak-anak. Itu yang seharusnya tidak boleh. Mungkin itu aja sih. Oke, berarti kita sudah kerjasama, salah satunya yaitu tentang knalpot yang berbunyi besar, yang mana kemarin sudah dipanggil Pak polisinya ke sini. Mungkin nanti ada lagi yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk yang lain, gitu kan? Mungkin Ibu Asmi silakan boleh ditambahkan. Mau menambahkan saja, kita sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian, salah satunya untuk menasihati anak-anak untuk tidak terlibat tawuran. Selanjutnya juga untuk keamanan berkendara tadi itu, untuk knalpot dan segala macam. Dan juga pihak kepolisian itu juga mau memberikan sosialisasi, misal tentang keselamatan di jalan, terus juga mau melatih anak-anak untuk lebih tertib dalam baris berbaris, misalkan untuk paskibraka juga pernah ada yang diajarkan oleh dari pihak kepolisian langsung sana, itu dari pihak kepolisian. Selanjutnya kalau dari pihak puskesmas, kita juga sudah bekerja sama dengan pihak puskesmas, salah satunya untuk melakukan kesehatan pengecekan rutin seperti mengukur berat badan, tinggi badan, mengecek anemia. Biasanya kan anak-anak perempuan itu karena ada bulan kan ada beberapa anak kita yang terindikasi terkena anemia. Jadi dengan adanya kerjasama dengan pihak puskesmas itu sangat membantu untuk berjalannya anak-anak menjadi lebih baik gitu. Selanjutnya juga kayaknya kalau dari kepala desa itu bagus kayaknya. Kalau kepala desa bagus, jadi sekolah kita, gitu ya. Karena bagus ini juga termasuk bagian dari desa. Ya, silakan Pak Alex. Baik. Ya, sekolah kita ini juga bekerja sama dengan kepala desa ya, pihak pemerintahan desa, supaya ya kita kan butuh kerjasama dengan desa juga, karena kita masuk di lingkungan desa, khususnya kalau kita ini SMK kita ini masuk di desa Petaling Jaya, jadi kita wajib sosialisasi, kita wajib mendekatkan diri dengan pihak desa. Untuk apa? Supaya jika kita terjadi apa-apa, terus siswa itu di luar gimana, kita bisa saling berkomunikasi tentang itu. Kan kita, anak kita ini sudah remaja yang mendekati dewasa, itu pasti ada hal-hal, biasanya itu masalah apapun itu pihak desa bisa bekerja sama. Cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih Agus ya. Jadi berarti kita sudah bekerja sama dengan pihak desa, yaitu salah satunya kita melibatkan pihak desa melihat dari kegiatan siswa baik itu di dalam maupun di luar sekolah, gitu ya. Oke, satu lagi Pak untuk Babinsa ya, mungkin kita belum melakukan ataupun mengajak Babinsa gitu. Sudah ada, oh ternyata ada. Nah, MPLS ya. Nah, oke. Oh datang ya, oke. Ya mungkin saya yang waktu kebetulan nggak datang, ya. Karena waktu
itu MLS juga ya? Oke. Ya. Kemarin dan 3 minggu, minggu yang lalu. Kalau menurut saya Pak, kalau bisa dijadwalkan dalam satu semester itu 2 atau 3 kali datang Pak, lebih bagus karena kita ini nampaknya agak sedikit krisis dalam ya baris gitu Pak. Jadi biar lebih tertib lagi. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut ke poin yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Nah, ini bisa nanti disampaikan oleh Pak Luki ya, gitu ya. Modal agama dan budaya merujuk pada sumber daya yang terkait dengan nilai-nilai keyakinan, ya, praktik, identitas dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Silakan untuk modal baik itu agama ataupun budaya. Nah, silakan Pak Sugi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, saya rasa yang perlu kita berfokus ya untuk modal agama dan budaya ini lebih ke memahami dan menghargai nilai-nilai budaya dan agama yang ada di lingkungan sekolah, karena memang pada kenyataannya kita di sekolah ini banyak beragam ya, agama, khususnya yang mendominasi agama Islam, Kristen dan Hindu Pak ya. Nah, jadi dari saya berharap di lingkungan sekolah ini tetap berfokus dan memahami lebih lagi dalam menghargai nilai-nilai budaya dan agama yang ada. Jadi selama ini ketika saya mengajar Pak di SMK 10 ini saya merasakan hal yang positif Pak, bahkan dukungan dari sekolah dalam pengajaran pendidikan agama Kristen. Bahkan ketika kami melakukan program Natal termasuk bahkan sekolah pun mendukung dari segi finansial membantu. Itu saya sebagai orang Kristen sangat mengapresiasi positif sekali Pak. Dan itu langkah awal yang baik buat keberlangsungan keberagaman yang ada di sekolah kita ini. Dan saya harap kedepannya tetap dipelihara dengan baik Pak, dengan menempatkan asas utama yaitu Pancasila sebagai landasan utama kita di lingkungan sekolah ini. Yaitu Pancasila yang pertama Pak, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu keberagaman itu yang menjadi utama. Itu Pak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Luki ya. Dan di sini sangat beragam ya Pak ya. Ada agama Islam, Kristen dan juga Hindu ya. Nah, di situ Pak Luki pun merasa di sana ketika kegiatan itu dibantu ya, dibantu. Nah, itu salah satu dari modal agama kita, Ibu. Dan juga kalau untuk agama Islam di sini mengadakan Islam Mi'raj ya, terus Maulid Nabi dan juga yasinan, ditambah lagi sholat itu berjamaah gitu ya. Nah, itu adalah satu modal ya. Mungkin sudah dimaksudkan oleh Pak Haryono 10 budaya positif Pak ya. Nah, itu adalah modal agama yang sangat bagus. Terus untuk budaya Bapak Ibu, nah mungkin ini salah satu juga gimana kita untuk meningkatkan budaya kita Bapak Ibu. Terkhusus di daerah kita adalah Muara Jambi, yang mana di sini juga termasuk beragam juga ya. Tapi karena kita provinsi Jambi, biasanya kita menggunakan adat Melayu. Nah, bagaimana kita meningkatkan budaya-budaya itu Bapak Ibu? Mungkin bisa menyampaikan, silakan. Kita ini. Ayo. Oke. Saya tahu ya, kemarin kita sudah hari apa ya kalau nggak salah? Sumpah Pemuda. Ya, di Sumpah Pemuda itu kita menggunakan baju adat yang beragam Bapak Ibu. Ya, itu salah satu budaya yang memang beragam dan juga kita lestarikan Bapak Ibu. Nah, di situ. Jadi kalau bisa mungkin kita ada acara yang memang khusus ya, nanti menampilkan baik itu acara perpisahan dan sebagainya, kita tampilkan budaya-budaya kita di depan pentas supaya kita
mengeluarkan semua ternyata budaya-budaya Indonesia ini beragam dan juga memiliki keunikan masing-masing Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, terima kasih pada sore hari ini ya kami kembalikan kepada moderator. Silakan Bu. Terima kasih kepada Bapak Profesor Umar yang telah menyampaikan presentasinya. Sangat bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Rois dapat menambah lagi pengetahuan kita untuk membangun sekolah kita jadi lebih baik ke depannya. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Yang terakhir yaitu pembacaan doa. Ada Bapak Fendi, Bapak Depan, kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Fendi. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan ucapan